Internet, bagian penting kehidupan modern. Coba bayangkan hidup di zaman sekarang tanpa internet? Sulit dibayangkan, bukan? Rasanya seperti ada yang kurang, ya? Seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting. Internet sudah seperti sahabat kita sehari-hari, teman yang selalu ada di saat kita butuh. Kita bisa dapat informasi apa saja, nonton video lucu, atau ngobrol sama teman dimanapun mereka berada. Semuanya serba cepat. Semua ada di ujung jari kita. Dulu, nelpon keluarga di luar kota saja susah dan mahal. Sekarang, gampang banget. Tinggal video call deh. Teknologi telah mengubah segalanya. Semua jadi mudah berkat internet. Aktivitas sehari-hari jadi lebih efisien dan menyenangkan. Mau pesan makanan, belajar hal baru, semua bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik saja. Hebat kan? Semua jadi lebih praktis. Tapi, gimana kalau kita nggak bisa internetan dengan mudah? Pasti bikin frustrasi. Gimana kalau kita harus selalu colok kabel ke laptop atau komputer? Wah, repot banget ya. Bayangkan betapa tidak praktisnya itu. Nah, disinilah peran Wi-Fi jadi penting banget. Wi-Fi membuat hidup kita lebih mudah. Dengan Wi-Fi, kita bisa internetan tanpa kabel, jadi lebih bebas dan leluasa. Tidak ada lagi batasan. Nggak heran, teknologi ini ada di mana-mana, mulai dari rumah, sekolah, sampai tempat makan. Wi-Fi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Benih-benih Wi-Fi, dari gagasan ke kenyataan. Tahukah kamu, ide tentang internetan tanpa kabel ini sudah ada sejak dulu loh. Bahkan sebelum kita mengenal internet seperti sekarang. Di awal tahun 1900-an, para ilmuwan sudah mulai mencoba-coba pakai gelombang radio untuk kirim-kiriman pesan. Mereka bereksperimen dengan berbagai cara untuk mengirim informasi tanpa kabel. Nah, salah satu penemuan penting terjadi sekitar tahun 1940-an. Penemuan ini menjadi fondasi bagi teknologi nirkabel yang kita gunakan sekarang. Waktu itu, ada seorang aktris Hollywood cantik bernama Hedy Lamarr dan seorang komposer musik, George Antheil, yang berhasil menciptakan sistem komunikasi rahasia untuk tentara Amerika. Mereka adalah pionir dalam teknologi ini. Sistem ini canggih banget loh. Mereka menciptakan sesuatu yang benar-benar revolusioner pada masanya. Mereka menggunakan teknik yang disebut frequency hopping, supaya pesan rahasia tidak bisa disadap musuh. Teknik ini sangat inovatif dan melindungi komunikasi militer. Walaupun sistem ini belum langsung dipakai untuk Wi-Fi, tapi prinsip kerjanya menginspirasi terciptanya teknologi nirkabel yang kita nikmati sekarang. Keren ya? Teknologi ini terus berkembang hingga menjadi Wi-Fi yang kita kenal. Di tahun 1970-an, beberapa perusahaan teknologi seperti Xerox PARC mulai mengembangkan jaringan komputer nirkabel. Mereka melihat potensi besar dalam teknologi ini. Sayangnya, teknologi ini masih sangat mahal dan terbatas penggunaannya. Hanya sedikit orang yang bisa mengaksesnya pada masa itu, tetapi itu adalah langkah awal menuju revolusi digital. Hedy Lamarr, bintang film dan pionir teknologi yang luar biasa. Siapa sangka, aktris Hollywood yang terkenal dengan kecantikan ini ternyata juga punya otak cemerlang dan bakat luar biasa. Hedy Lamarr lahir di Austria pada tahun 1914 dan pindah ke Amerika Serikat untuk mengejar impiannya menjadi bintang film terkenal. Di balik kemewahan Hollywood, ternyata ia sangat suka dengan dunia sains dan teknologi. Ia sering menghabiskan waktu luangnya dengan membaca buku-buku ilmiah. Saat Perang Dunia II, ia ingin membantu negara-negara sekutu melawan Nazi dengan pengetahuannya yang mendalam tentang teknologi. Bersama George Antheil, seorang komposer musik yang juga tertarik pada teknologi, Lamarr menciptakan sistem komunikasi rahasia yang sangat canggih loh. Sistem ini dirancang untuk mencegah musuh mengganggu torpedo yang dikendalikan dengan gelombang radio, sebuah inovasi yang sangat penting pada masa itu. Meskipun penemuan Lamarr dan Antheil tidak langsung digunakan saat itu, tapi prinsip kerjanya yaitu frequency hopping menjadi inspirasi untuk teknologi nirkabel masa depan, seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS. Wah, keren banget ya. Bayangkan teknologi yang kita gunakan sehari-hari berakar dari ide-ide brilian mereka. John O'Sullivan mengukir jejak di dunia nirkabel. Nah, kalau bicara soal penemu Wi-Fi, kita harus kenalan sama John O'Sullivan, seorang ilmuwan dari Australia. Di tahun 1980-an, O'Sullivan bekerja di CSIRO, sebuah lembaga penelitian di Australia. Saat itu, CSIRO sedang meneliti cara untuk membuat sinyal radio teleskop lebih jernih. O'Sullivan dan timnya kemudian menemukan cara untuk mengurangi gangguan sinyal yang dipantulkan oleh benda-benda di sekitar.
Tanpa disengaja, ternyata temuan ini sangat cocok untuk digunakan pada jaringan komputer nirkabel. Pada tahun 1992, CSIRO mematenkan teknologi ini, yang kemudian menjadi cikal bakal standar Wi-Fi pertama, yaitu 802.11. Berkat penemuan O'Sullivan dan timnya, kita bisa menikmati internet cepat dan mudah di mana saja. Keren ya? Section 5. Standar Wi-Fi, dari 802.11 hingga Wi-Fi 6. Seiring waktu, teknologi Wi-Fi terus berkembang dong. Dari yang awalnya cuma 802.11 dengan kecepatan maksimal 2 Mbps di tahun 1997, sekarang kecepatannya sudah luar biasa. Standar Wi-Fi 4 atau 802.11n yang muncul tahun 2009, kecepatannya bisa sampai 600 Mbps. Wow! Lalu ada Wi-Fi 5 atau 802.11ac di tahun 2016 yang lebih cepat lagi, mencapai 3,5 Gbps. Dan yang terbaru, Wi-Fi 5 atau 802.11x diluncurkan tahun 2019, kecepatannya bisa tembus 9,6 Gbps. Setiap generasi Wi-Fi selalu menawarkan peningkatan yang signifikan loh. Nggak cuma kecepatan, tapi juga jangkauan dan efisiensinya. Hasilnya, kita bisa internetan dengan lebih cepat, lancar, dan tanpa gangguan. Section 6. Kecepatan meningkat. Perkembangan kecepatan Wi-Fi. Ingat nggak? Dulu kecepatan internet cuma beberapa Mbps. Sekarang, sudah gila-gilaan kecepatannya. Kecepatan Wi-Fi bisa meningkat drastis seperti ini karena beberapa faktor, seperti teknologi chip Wi-Fi yang semakin canggih, penggunaan frekuensi yang lebih tinggi, dan teknik modulasi sinyal yang lebih baik. Dengan kecepatan Wi-Fi yang super cepat, kita bisa download film sekejap mata, streaming video 4K tanpa buffering, dan main game online tanpa lag. Kedepannya, kecepatan Wi-Fi diprediksi akan semakin cepat mendekati kecepatan internet kabel. Wah, gak kebayang ya, serunya internetan di masa depan. Section 7, Wi-Fi di rumah kita mengubah cara kita terhubung. Dulu, kalau mau internetan di rumah, kita harus pakai kabel LAN yang panjang dan ribet. Sekarang, semuanya serba praktis berkat Wi-Fi. Kita bisa internetan dari mana saja di rumah, pakai laptop, HP, tablet, bahkan TV loh. Wi-Fi di rumah juga bikin kita tetap terhubung dengan keluarga dan teman. Kita bisa video call, bagi-bagi foto atau video di media sosial, atau browsing internet sambil bersantai di ruang keluarga. But to meet to ear, wanget mungkin kan spoiler sepinter bundar party internet tafelet scrubber for di booms and delikante lewat internet. Changsuk. Section 8. Wi-Fi di tempat kerja, meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Di tempat kerja, Wi-Fi juga membawa perubahan besar loh. Karyawan bisa bekerja dari mana saja di kantor, baik di meja kerja, ruang rapat, atau ruang santai. Wi-Fi juga bikin kerja sama tim jadi lebih mudah. Mereka bisa berbagi file, meeting online, dan mengerjakan proyek bersama secara langsung, meskipun sedang berada di tempat yang berbeda. Selain itu, Wi-Fi juga memudahkan akses ke aplikasi dan data di cloud yang sangat penting di era digital ini. Dengan Wi-Fi, perusahaan bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi di tempat kerja. Section 9, Wi-Fi dan pendidikan, membuka jendela ilmu pengetahuan. Bayangkan, jutaan pelajar di seluruh dunia bisa belajar dengan mudah berkat Wi-Fi. Mereka bisa mengakses materi pelajaran online, mencari informasi di internet, dan belajar bersama teman-teman dari berbagai negara. Belajar jadi lebih seru dan interaktif dengan Wi-Fi. Siswa bisa menonton video edukasi, bermain game edukasi, dan berkunjung ke museum atau tempat bersejarah lewat tur virtual. Good, tiga prinsip yang dan women telajam mugden tu perkembangan siswa. Dengan Wi-Fi, memang sisi bersih dimensi control. Section 10, masa depan Wi-Fi, menuju koneksi yang lebih cepat dan luas. Masa depan Wi-Fi sangat menjanjikan. Teknologi Wi-Fi terus berkembang dengan cepat, menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, jangkauan yang lebih luas, dan koneksi yang lebih stabil. Standar Wi-Fi generasi berikutnya, seperti Wi-Fi 7, sedang dalam pengembangan dan diprediksi akan menawarkan kecepatan hingga 30 Gbps. Wow, Wi-Fi juga akan terintegrasi ke dalam berbagai perangkat, mulai dari mobil hingga jam tangan pintar. Teknologi Li-Fi yang menggunakan cahaya untuk mengirim data juga sedang dikembangkan dan berpotensi menjadi alternatif Wi-Fi di masa depan. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, Wi-Fi akan terus menjadi bagian penting dalam menghubungkan kita dengan dunia digital.